Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Kami atas nama pelayan jemaat pada pagi hari ini juga mengucapkan selamat datang kepada warga tamu dari luar kota Kediri yang pada saat ini mengikuti ibadah pemberkatan kudus di tempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendukung sukacita dalam ibadah pemberkatan nikah kudus gerejawi, yaitu Saudara Audio Valentino Himawan Mahendra dengan Saudari Belinda Dian Kris Witular. Kita akan bersama-sama mengikuti penyerahan dari keluarga kepada jemaat. Shalom. Yang kami hormati dan yang kami kasihi Majelis Jemaat GKJW Kediri, perkenankan dua keluarga bahagia, Bapak Indro Kris Cahyono, Ibu Dwi Sutiowati, dan Bapak Tri Mahendra Mulyadi, Ibu Tri Suswati, menyerahkan anak kami Belinda Dian Kris Witular dan Audio Valentino Himawan Mahendra untuk menerima pelayanan pemberkatan perkawinan kudus dalam satu ibadah, sehingga terbentuk keluarga bahagia dalam ikatan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Atas perkenan dan pelayanannya, kami mengucapkan terima kasih. Shalom. Kami atas nama gereja mengucapkan terima kasih kepada keluarga mempelai yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja agar perkawinan mereka diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber berkat adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menghadap kepadanya agar Tuhan berkenan memberkati perkawinan mereka. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu jemaat dimohon bangkit dan berdiri.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita patut bersyukur karena kembali hari baru, harapan baru Tuhan nyatakan kepada kita semua. Bahwa hanya karena kemurahannya kembali juga 1 pekan, bahkan nyaris kita akhiri bulan Juni di tahun 2021 ini. Dan puji Tuhan, sekaligus penandaan kedua anak kita calon mempelai mengakhiri masa lajangnya. Kita beri aplaus atas kemurahan yang luar biasa ini. Gereja berterima kasih dan bangga dipercaya untuk memberikan pelayanan pemberkatan nikah kudus ini. Kami semuanya senang atas kunjungan panjenengan, baik dalam lingkup Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Kediri maupun di luar GKJW Kediri maupun denominasi lain, terlebih saudara-saudara kami yang beragama Islam, dan sekaligus kami memohon dukungan doanya. Mari kita bersama-sama memasuki ibadat pelayanan nikah kudus atas diri anak kami, anak kita berdua, Audio Valentino Himawan Marhendra, dengan terkasih saudari Belinda Dian Kris Witular. Kita mengambil saat teduh. Ibadah khusus kami saat ini, ibadat dalam rangka penyembahan yang di dalamnya jemaat Tuhan melayankan pelayanan pemberkatan nikah kudus, perkawinan suci gerejawi atas kedua anak kami calon mempelai. Kami lakukan karena iman dan percaya kepada Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menyelenggarakan kehidupan, yang berkuasa atas waktu yang lalu, waktu kini, dan waktu ke depan nanti. Allah yang karena cinta membuat segala sesuatu pada saatnya indah. Kepada Allah yang demikian, saat ini dalam hormat kami datang beribadah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga menyertai hidup kita semua, sentausalah berpengharapan keselamatan karena karya agung Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibadat yang kita kerjakan dituntun firman Tuhan dari Alkitab Kesaksian surat 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Dunia dicipta, dunia
ditata oleh Tuhan Allah karena Allah mengasihi. Saya dan panjenengan ada dan hadir di dunia karena orang tua mengasihi. Kasih adalah nilai dasar dari kehidupan apapun, terlebih manusia, makhluk yang etos. Kalau melihat firman yang baru kita terima, betapa beratnya untuk dapat menjalani yang dikatakan kasih. Kasih adalah tindakan manusiawi sekaligus ilahi. Maksudnya tidak akan ada orang yang mampu pure melaksanakan dengan benar tanpa tuntunan Allahnya. Pun pula kehidupan keluarga. Mari kita berdoa. Kami syukuri hari ini, ya Tuhan Allah. Kami yakini ini bagian dari yang Engkau nyatakan sebagai anugerah. Kami terima hari ini mengartikan sekaligus Tuhan telah memberi kemampuan kami menjalani waktu-waktu lampau. Dan sekaligus syukur kami mengantar penyerahan atas hari-hari ke depan, waktu yang akan datang, yang masih Tuhan izinkan untuk kami masuki, kami jalani. Puji Tuhan. Kami dirikan ibadat bersama-sama dalam rumah Tuhan, memohon kuasa Sang Roh, Roh Kudus yang memanggil kami, Roh Kudus pula yang berkuasa dan bekerja sebebas-bebasnya, sehingga peribadatan kami tidak sia-sia. Menyerahkan secara khusus kesiapan hati dan tekad, juga totalitas niat dari kedua anak kami yang kami cintai. Kiranya perkenan Tuhan sendiri sajalah yang terjadi. Bahwa kami menyembah Tuhan, beribadah, tidak dalam kesombongan rohani kami, melainkan justru berangkat dari pengakuan bahwa seluruh dari kami adalah berdosa. Sejatinya tidak layak untuk membangun hubungan dengan Tuhan dalam ibadat. Oleh karenanya Bapa, perkenankan kami mengakui dan menyesali dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Sebab acap kali kami pangkling dengan kehidupan, bahwa hidup dari Tuhan kami terlalu asik masyuk dalam pencarian, sehingga kami lupa tujuannya yakni Tuhan. Sehingga seringkali hal-hal jahat kami lakukan, kami lupa dengan hukum-hukum Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Pun pula Tuhan menempatkan kami sebagai manusia yang menemukan nilai dan juga kadar hidup karena kami bersesama dengan yang lain siapa saja. Namun pada kenyataannya praktek setiap saat seringkali bukan kasih yang terlahir, bukan hormat, pengakuan yang kami lakukan, malah sebaliknya. Acap kali orang merasa tersakiti, merasa rugi karena keberadaan dan tingkah laku kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang maha baik, dan biarlah pancaran kebaikan dari Tuhan senantiasa menjadi pancaran tingkah laku kami setiap saat, setiap hari. Dari awal hingga selesai, ke tangan-Mu lah ya Allah, ibadah ini kami berserah. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Berbahagialah setiap pribadi yang senantiasa terus berupaya membangun relasinya secara personal dengan Tuhan. Dan ini tidak bisa dipisahkan, relasi personal dengan relasi komunal dengan sesamanya. Manusia yang makhluk sosial, sosial terdekatnya yakni keluarga. Firman Tuhan menjawab permohonan dan Tuhan mengampuni dosa, bahkan Tuhan kembali mengarahkan hidup saya dan saudara ke depan, sebagaimana yang difirmankan melalui kesaksian surat Kolose, pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan 21 demikian. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Sosial yang dihadapi dan menjadi wadah hidup manusia, dari yang gede kayak semesta, negara, provinsi sampai RT RW tidak akan pernah ada tanpa adanya sosial terkecil, yakni keluarga. Keluarga adalah entitas tunggal dalam kejamaan, bukan hanya keluarganya ABC, tetapi dalam keluarga A, keluarga B terdiri dari elemen-elemen yang luar biasa, orang tua dan anak. Orang tua pasti suami dan istri. Dan firman Tuhan membekali calon mempelai, sekaligus menyegarkan saya dan panjenengan semua, para keluarga. Bagaimana seharusnya memberlakukan hidup personal dalam predikat masing-masing di tengah keluarga yang Tuhan kehendaki. Percayalah, hal ini tidak mudah, membangun hubungan antar suami istri, orang tua anak. Yakinlah bahwa Tuhan, selagi kita datang mendahulukan, Tuhan pula yang pasti akan menuntun dan membuatnya sebuah keluarga kuat dan senantiasa tenang. Kidung Jemaat 410 bagian yang pertama.
silakan duduk kembali dan kita akan diantar berdoa serta membaca bagian Injil Markus dan kitab 2 Samuel. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang menjadi sumber pertolongan bagi kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan. Saat ini kami menyiapkan hati pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk fokus dalam kami mendengarkan firman Tuhan ini. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Bapak Pendeta Kurniawan, kiranya Engkau juga yang memberkati. Kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan ini sampai selesai hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal 4, kita akan membaca mulai ayat 35 sampai dengan 40 yang demikian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dilanjutkan pembacaannya dari 2 Samuel pasal 7 ayat 29. "Kiranya engkau sekarang berkenan memberikan keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin." Saya akan membaca ulang kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 29. "Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya." Demikian bagian firman Tuhan dalam Alkitab yang kita terima, dan berbahagialah saudara-saudara, setiap pribadi yang senantiasa setia, hidup tidak hanya mengandalkan kemampuannya, terlebih dalam kepura-puraannya dekat dengan Tuhan, melainkan justru yang dengan jujur berupaya mengaplikasikan apa yang Tuhan kehendaki dalam langkah hidup nyata setiap saat, setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat, khususnya para tamu yang gadah damel ini, Bu Dwi Suco dan Pak Indro, juga Pak Tri. Lah untuk diketahui, Bu Dwi ini teman kami pelayanan gerejawi.
Beliau adalah Ketua Komisi Pembinaan Anak Remaja, jadi KPAR. Karena KPAR akrab dengan anak-anak dan anak-anak itu metode belajar mengajar hingga saat ini menurut saya masih tetap efektif pakai peraga, maka saya juga menyiapkan peraga. Ini maksudnya. Nah, selain itu Mbak Bella ini juga lulusan Komisi Musik Gereja kami, sehingga teman-teman yang ada di sini adalah sudah adik-adik tingkat beliau. Alat peraga saya semacam ini kalau kita tarik sebegini, nun sewu, aduh, nah ini kalau kadung aduh itu Pak dadi ya. Ini perahu, ini kapal. Sederhana memang. Dan bacaan kita pertama menceritakan tentang angin ribut diredakan, sebetulnya objeknya ini. Yaitu cara Injil Markus menyampaikan pesan. Saudara-saudara, ini kita semuanya tahu, kalau ini namanya apa? Ini namanya kapal-kapalan. Karena bukan kapal sungguhan. Kalau hanya digambar, taruh di kertas atau tembok, namanya lukisan kapal. Kalau gede dan atos terbuat dari semen, namanya patung kapal. Lah, maksud saya, dikatakan kapal atau perahu adalah benda yang semacam ini, dan ia berada pada media yang namanya air, baru itu namanya kapal atau perahu. Kalau masih di bangku gini bukan kapal, masih kapal-kapalan. Yang namanya kapal atau perahu apabila media mereka, media dia adalah media air. Panjenengan pirsa air itu dinamis, terus bergerak. Angin itu lembek, ya. Tetapi dia punya daya yang luar biasa. Nah, selain itu urusan kapal kayak perahu begini, tidak ada yang bagian bawahnya ini terus ceper gitu, enggak ada. Walaupun kapal selam, semuanya pasti akan lihat lancip. Karena apa? Gerakan dia meski membelah ombak, kalau ceper kan malah mundur. Makanya lancip. Lah mari kita pikir dengan tenang. Sebuah barang besar, berat volume tinggi, numpang di barang cair yang dinamis. Pertanyaannya, mengapa kok bisa ngambang? Nah, tentu selain perkara gravitasi, justru karena kekuatan air yang bergerak itulah yang membuatnya ini dengan ringan menari-nari di air. Selain itu, Bapak, Ibu, dan jemaat, juga ditentukan hal bukan hanya ekstern, yakni air di luar perahu, melainkan juga intern, segala sesuatu yang ada di dalam perahu, baik menyangkut benda-benda mati maupun benda hidup, yakni orang-orang di dalamnya. Perahu ini dapat berlabuh mengarungi lautan yang berisi bukan pasir tapi air, itu karena apa? Keseimbangannya. Dan akhirnya perahu ini dapat menyeberangkan orang, menemukan fungsinya sebagai alat transportasi apabila dia bisa bermain antara yang di dalam dengan media di luar dirinya. Itu perahu. Ibu bapak dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, narasi yang kita baca adalah perikop dari Injil Markus pasal 4 menceritakan angin ribut diredakan. Konteks ceritanya Tuhan Yesus mengajar seharian penuh bersama para murid dan mengawali abad pertama ajaran beliau amat diterima karena guru-guru Yahudi, Yudaisme itu lebih terkooptasi oleh politik, Imperium Romawi dan lokal, makanya pengikutnya selalu banyak.
menggambarkan bahwa para murid sudah lelah fisiknya. Sehingga para murid punya angen-angen, punya harapan agar bisa ngaso dan kok yondilala Tuhan ngutus mereka untuk menyeberang sehingga ngaso. Mereka pensiunan nelayan, artinya mereka tidak asing dengan air. Mereka tidak asing dengan perahu. Mereka cukup piawai melihat cuaca. Menyeberanglah mereka dan Gusti Yesus ikut di sana dan beliau sare. Dikala tengah perjalanan menyeberang malam hari, berarti kalau malam hari mereka petang, katakanlah petang itu jam 6, jam 5, malam hari berarti jam 12, jam 1, berarti mereka seharian bekerja, ditambah mereka mendayung, karena belum ada diesel, mereka mendayung kurang lebih 6 jam. Sudah secara fisik rapuh, secara psikis lelah. Dihantamlah taufan perahu itu dan terjadi kepanikan. Nah, pada titik ini kepanikan itulah yang membuat mereka tergoncang. Bukan hanya tergoncang perahunya, apalagi dihantemi dari luar, dari dalam ikut menggoncangkannya. Padahal ada kuasa di luar semesta, di luar perahu, yang berkuasa atas semesta di luar perahu ini, yang sedang sare di sini. Wong iya hadir kok. Sehingga dikala Gusti Yesus dibangunkan, beliau menghardik lautan, danau tenang, perahu menjadi tenang. Dan ketenangan perahu sebetulnya bukan terletak pada anginnya yang tenang saja, melainkan juga para orang di dalamnya inilah yang juga mampu menguasai dirinya karena kembali meyakini Tuhan bersamanya. Sedangkan bacaan kedua adalah cerita Daud yang direkam dalam kitab 2 Samuel. Daud memohon kepada Tuhan agar keluarganya diberkati selama-lamanya. Dan janji Tuhan betul. Makanya Yesus Kristus dalam konteks cerita Natal-Natal kita tahu keturunan Daud. Nah, pertanyaannya apakah keluarga Daud dalam berjalan itu mulus? Tidak. Silakan baca Alkitab. Keluarga Daud adalah keluarga yang kenyang jatuh bangun. Tetapi ada beberapa yang kita catat tentang keluarga Daud, di antaranya selain Daud mohon diberkati, Daud setia dan konsisten dengan niatan membangun keluarganya. Sehingga badai yang dari luar, dari dalam, karena kesetiaannya kepada Tuhan, apabila salah ia mengakuinya dan Allah memulihkan. Apabila ia salah, ia berupaya untuk menyesali dan tidak mengulang lagi. Ini yang memulihkan hubungan dengan Allah. Dan yang terakhir, mengapa keluarga Daud diberkati walaupun jatuh bangun dalam perjalanannya? Karena Daud kokoh dengan harapannya, sehingga Daud tidak gampang kaget dengan proses keluarganya. Itulah cerita Daud yang luar biasa. Saat ini mengawali berlabuh kapal yang di dalamnya ada Mas Dio dan Mbak Bella. Sama dengan kapal, sebetulnya rapuh sekali, gampang guling kok kapal ini. Dalam teks Markus tidak bercerita kapal guling karena ada Tuhan di situ. Tetapi Tuhan mengizinkan angin topan menerpanya. Tujuannya apa? Agar para murid paham bahwa Tuhan ada di dalamnya dan ia lebih berkuasa dari angin yang datang. Dan juga agar para murid juga menyadari diri sendiri
Ya, tidak alergi untuk ngoreksi diri sendiri, yang bertujuan agar dari dalam perahu juga terbangun keseimbangan. Karena saling maaf, karena saling bagi, karena saling mengakui keberadaan. Kiranya pesan firman ini membahani perjuangan ke depan, bahtera keluarga anak kita berdua. Percayalah, saudara berdua sekalian berlabuh mengawalinya bersama Tuhan. Tuhan ada dalam bahtera saudara berdua. Tuhan bukan hanya berkuasa atas bahtera, melainkan di luar bahtera dan juga dalam kedalaman masing-masing yang ngawai bahtera. Tuhan memberkati. Amin. Ibu, bapak, dan jemaat, kita patut bersyukur karena di tengah ibadah hari ini ada anak jemaat yang menyerahkan perkawinannya kepada Tuhan dan mereka memohon untuk dilayani pemberkatan nikah kudus. Adapun yang terkasih, kedua anak kita tersebut yakni yang kita kasihi Saudara Audio Valentino Himawan Marhendra dan yang kita cintai Saudari Belinda Dian Kris Witular. Disilakan berdiri. Jemaat telah memperlengkapi persiapan mereka dengan pembekalan katekisasi pranikah. Dan Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Kediri melayankannya juga berdasar surat pelimpahan nomor 167/sekian-sekian tahun 2021 dari Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Tulang Bawang Malang 1. Kidung Jemaat 318 bait yang kedua, inilah doa dan juga harapan kita semua. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sesat di dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Tiada suka duka kan dibagi, tidak kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahwa jemaat telah memeriksa kelengkapan persyaratan dan karena hingga sampai dengan saat ini tidak ada pengajuan keberatan yang sah dari pihak manapun, mari permintaan mereka kita penuhi dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita orang percaya sudah diselamatkan melalui karya Kristus Yesus. Sehingga sejatinya hidup dan pengharapan saya dan saudara yang percaya tidak hanya atas pribadi, melainkan juga kehidupan keluarga. Keluarga yang dibangun berlandaskan apa yang baik dan benar, sesuai dengan kehendak Allah dan teladan Kristus, mengasihi.
calon mempelai yang berbahagia, perkawinan Kristen itu mempunyai arti bahwa Tuhan mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan kasih yang bertujuan membentuk keluarga bahagia, lestari, saling mengasihi, saling mendukung di setiap segala perkara. Namun, kami mengingatkan bahwa dalam praktek perjalanannya, kehidupan keluarga pasti tidak lepas dari godaan dan tantangan. Baik dari luar diri, luar keluarga, terlebih tantangan godaan terberat justru dari dalam diri, dalam keluarga, dalam bahtera saudara sendiri. Oleh sebab itu kami berpesan, jangan sampai melupakan persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah dan doa. Jadikanlah ibadat saat ini adalah ibadat sulung keluarga saudara, sebab ibadah dan doa merupakan landasan bagi hidup sehari-hari saudara. Ibadah dan doa merupakan sumber kekuatan bahtera saudara. Disilahkan kedua saksi untuk maju mendampingi anak saksinya. Ibu, Bapak, dan jemaat, gereja yang kita pakai ini cukup steril menurut ukuran kami dan maksimal. Sejak kemarin malam, tadi pagi. Sehingga kami juga berharap panjenengan juga disiplin dalam protokol mengingat lonjakan terkonfirmasi dalam minggu-minggu terakhir ini. Kami memohon pemakaian masker dengan benar dan area sini memang amat steril. Selanjutnya apabila ada yang merasa cas-ces atau apa begitu, enggak patek sehat, ya. Kami akan lebih senang apabila panjenengan melapor ke gugus kami ada ruang khusus di belakang. Ngaten nggih? Ya. Saudara calon mempelai yang berbahagia, sebelum kami melayankan berkat atas perkawinan saudara, saudara masing-masing disilahkan untuk berikrar pengakuan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan demikian. Dan ingatlah bahwa pengakuan yang saudara ucapkan adalah pengakuan saudara pribadi kepada Tuhan atas pasangan saudara. Jawablah dengan jujur dan tulus. Yang terkasih saudara Audio Valentino Himawan Marhendra, apakah saudara mengakui dan percaya bahwa saudari Belinda Dian Kris Witular adalah jodoh pemberian Tuhan sebagai istri seumur hidup saudara? Bagaimana jawab saudara Audio Valentino Himawan Marhendra? Apakah saudara mengakui dan percaya? Ya, saya mengakui dan percaya. Saudari Belinda Dian Kris Witular, apakah saudari mengakui dan percaya bahwa saudara Audio Valentino Himawan Marhendra adalah jodoh pemberian Tuhan sebagai suami seumur hidup saudari? Bagaimana jawab saudari Belinda Dian Kris Witular? Apakah saudari mengakui dan percaya? Ya, saya mengakui dan percaya. Atas dasar pengakuan saudara sendiri, maka saya atas nama Gereja Kristen Jawetan Jemaat Kediri
dalam kuasa Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, menetapkan perkawinan saudara. Saudara disilahkan bergandeng tangan kanan, jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Kita undang kedua orang tua masing-masing untuk menyebelah para putra dan putrinya. Calon mempelai yang berbahagia, apakah saudara sekalian bersedia menyatakan janji di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat saat ini di tempat ini? Bagaimana jawab saudara sekalian? Apakah saudara sekalian bersedia? Ya. Ya. Calon mempelai yang berbahagia, apakah saudara berjanji akan saling mengasihi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam suka maupun duka, dalam kegagalan maupun keberhasilan, dalam keadaan sehat atau sakit, dengan hidup selalu saling menghormat, tolong menolong, setiap saat, setiap hari, selaku suami istri yang telah disatukan oleh Tuhan sendiri. Bagaimana jawab saudara berdua? Apakah saudara berjanji? Ya, kami berjanji. Calon mempelai sekalian, apakah saudara sekalian berjanji akan terus memperjuangkan hidup suci dan benar, saling mendoakan, sehingga keluarga saudara dimanapun menjadi kesaksian atas kemurahan, cinta kasih, dan karya Tuhan? Bagaimana jawab saudara sekalian? Apakah saudara sekalian berjanji? Ya, kami berjanji. Saudara bersama telah berjanji di hadapan Tuhan. Ingatlah yang dipesankan dan peganglah firman-Nya demikian. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh yang hadir, apakah saudara-saudara bersedia menerima keluarga baru ini di tengah hidup bersama dengan saling menghormati, membantu, menolong, terlebih mengingatkan mereka atas janjinya? Dengan demikian, semakin dinyatakanlah oleh Allah kemuliaan-Nya melalui keluarga yang indah ini. Bagaimana jawab saudara-saudara warga jemaat? Apakah saudara-saudara bersedia? Demikian Mas Dio, Mbak Bella, kesediaan kami menerima panjenengan sebagai keluarga. Hiduplah bersama dengan rukun. Mari kita layankan berkat atas perkawinan ini. Kidung Pasamuan Jawi 446, bait yang pertama.
Suawi kita ladosi pamberkatan daup suci. Kados dene panyuwunipun bilih kaladosan sinarengan pamuji Kidung Pasamuan Jawi angka 1296 kita pujakaken padha kaping sepisan ing satengah pamuji katuran pangantian jengkeng. Di tengah pujian disilahkan calon mempelai untuk berlutut. Nalika ngambah margi kang sepi kiris kuas manah kula sampun nilar kawula Gusti kita saangamping ampingi Bapa piyambak datang katuki Gusti mugi anganti bersama etahi sesapi wa mulia akan asmani Gusti. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersatu hati dan kita layankan berkat atas perkawinan ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan Allah, atas perkawinan yang terjadi saat ini. Engkau yang telah mendengar pengakuan masing-masing dan janji mereka bersama atas diri anak kami Audio Valentino Himawan Marhendra, Belinda Dian Kris Witular. Kepada Tuhan Allah kami serahkan, dan dari Tuhan Allah kami mohonkan yang demikian. Allah Bapa di surga, sumber berkat dan hidup, memberkati hidup keluarga ini. Karya Yesus Kristus Tuhan menjadi sumber kekuatan, pengharapan, kuasa Allah Roh Kudus, meneguhkan janji mereka hingga kakek-kakek, hingga nenek-nenek, dan janji tiada putus selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali.
Saudara Audio Valentino Himawan Marhendra. Cincin ini terbuat dari emas, logam mulia, bulat tak berujung bentuknya. Inilah simbol cinta kasih yang tak ternilai, kekal dan lestari. Terimalah, sematkanlah pada jari manis tangan istri saudara. Saya Audio Valentino Himawan Marhendra memilih engkau Belinda Dian Priswitular sebagai istriku satu-satunya. Dan saya berjanji akan mengasihi engkau sama seperti saya mengasihi diriku sendiri dalam segala keadaan, baik suka duka, panas dingin, kaya miskin, sehat ataupun sakit. Dan saya juga akan berjanji akan selalu mengasihi atas anak-anak yang engkau lahirkan sampai maut memisahkan kita. Pun Belinda Dian Priswitular, cincin yang sama terbuat dari emas, logam mulia, bulat tak berujung bentuknya, dan inilah simbol cinta kasih yang tak ternilai, kekal dan lestari. Sematkanlah pada jari manis tangan suami saudari, terimalah. Sebagai istrimu satu-satunya seumur hidupmu. Maka hari ini di depan Tuhan disaksikan Pak Pendeta dan para orang tua kita, saya berjanji akan setia kepadamu, Audio Valentino Himawan Marhendra, dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, kaya miskin, sehat maupun sakit, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan saya juga akan berjanji, saya tidak akan pernah meninggalkan engkau, tentunya dengan tuntunan Tuhan, sampai mautlah yang akan memisahkan kita berdua. I love you. Mari bersama-sama kita ikuti permohonan kedua mempelai untuk di tengah ibadat pula mereka akan lakukan sungkeman kepada orang tua, kepada mertua yang adalah baik mertua maupun mantu. Sejatinya sudah tidak ada batas-batasnya lagi. Mereka berdua adalah anak keluarga Malang, mereka berdua adalah putra-putri keluarga Kediri. Saudara-saudara, Tuhan mempercayakan baik Audio maupun Bella untuk hadir di dunia
dan kehadirannya diawali oleh cinta kasih dari masing-masing orang tua. Karena baik Dio maupun Bella bertumbuh dan menjadi dewasa, ia meski membuat keputusan mandiri untuk membangun hidup dan keluarga sendiri. Tentu secara darah tidak akan bisa terputus dengan orang tua masing-masing, tetapi dalam ikatan cinta terwujud dalam restu yang diberikan baik oleh Pak Tri dan Ibu maupun oleh Pak Hendra dengan Ibu. Disilahkan untuk melakukan sungkeman yang diawali sungkem kepada keluarga dari Pak Hendra. Bapak Ibu, bahwa ada yang perlu lagi selain kuasa Tuhan, yakni restu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah membimbing membesarkan kami hingga dewasa. Dan kami adalah anak-anak Bapak Ibu. Ya, Dio, Bella, semuanya telah Bapak Ibu berikan untuk kalian. Nasihat, didikan, perlindungan, dan biarlah cinta Bapak Ibu yang telah peragakan mengilhami dan mendasari cinta kalian. Bapak Ibu kami sowan, inilah kami Dio dan juga Bella. Terima kasih Bapak Ibu. Tentu perjuangan yang tak terkatakan membuat kami ada, kami besar. Dan tidaklah mungkin kami akan bersama Bapak Ibu. Keputusan penting telah kami ambil bersama istri, yakni Bella. Kami adalah anak-anak Bapak Ibu. Ya, Dio, Bella, kamu anak-anakku. Hati-hati dan pelihara cinta sebagaimana Bapak Ibu telah teladani. Dan mereka berdua mengekspresikan harapan dan sukacita dengan persembahan duetnya. Disilahkan.
Ya. Kami berdua akan mempersembahkan sebuah lagu. Lagu ini salah satu lagu yang menjadi dalam kehidupan kami berdua, merupakan salah satu dari lagu favorit kita berdua. Karena dari lagu ini bisa membuat reminder juga untuk kita semua bahwa sebesar apapun halangan dan rintangan yang akan kita hadapi di ke depan, tapi kita harus tetap ingat bahwa kita mempunyai Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita semua. Yang bisa nyanyi boleh ikut nyanyi dengan saya dan Mas Dio, biar nggak sepi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku dan lepaskan, kau harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu diri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kau harapan dalam hidupku. Jamu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku.
kasih. Kepada keluarga baru, keluarga Bapak Audio Valentino Himawan Marhendra dan Ibu Belinda Audio, bahwa kami Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Kediri ikut bersukacita atas pelayanan ini. Dan kesukacitaan kami diwujudkan dengan memberikan Alkitab, dan kami kembali berpesan bahwa manusia dan keluarga yang hidup tidak hanya ditopang hal-hal yang materi saja, yang fisik saja, melainkan terlebih didasarkan pada yang non-materi, non-fisik, yakni apa? Kehendak Tuhan. Hiduplah baik dan benar. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan melalui kesaksian firman-Nya menjadi benteng dan juga sumber kekuatan keluarga saudara. Kami ikut berbahagia. Perkawinan saudara saat ini sah menurut agama. Disilahkan untuk menandatangani surat nikah gerejawi yang merupakan salah satu persyaratan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kediri besok pagi mencatat perkawinan saudara dan sekaligus menyerahkan surat perkawinan negara. Disilahkan. Gereja Kristen Jayawetan, Badan Hukum nomor 53/27 penghubung 06, penghubung 1932/372. Surat tanda perkawinan gerejawi, Jemaat Kediri nomor register 04/2/Juni/2021. Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Kediri dalam ibadat pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 08.00 WIB
telah melaksanakan pengesahan perkawinan gerejawi antara nama Audio Valentino Himawan Marhendra, warga jemaat, alamat, nomor KTP, nama ayah, nama ibu, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Semua terisi. Dengan nama Belinda Dian Kriswitular, warga jemaat, alamat, nomor KTP, nama ayah, nama ibu, dan seterusnya, semuanya terisi. Sejak tanggal tersebut di atas, maka mereka sah menjadi suami istri. Mempelai pria Audio Valentino Himawan Marhendra, mempelai wanita Belinda Dian Kriswitular. Saksi pertama Pendeta Sujianto, saksi kedua Penatua Yudit Kristianto. Majelis Jemaat Gereja Kristen Jewetan Jemaat Kediri, Pendeta Kurniawan Ketua. Kami menyampaikan selamat, berbahagia, Tuhan menyertai keluarga. Saudara-saudara, ini tidak hanya lega yang berbuah senyum, tetapi juga syukur yang mengantar keluarga baru ini hendak menyerahkan persembahan sulungnya. Setelah kita semua yang menyerahkan persembahan dan bersama-sama akan kita doakan di altar. Hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa,
milikmu. Oh, inilah yang ku punya, aku sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita bersafaat. Terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan persembahan secara khusus persembahan sulung keluarga Dio dan Bella. Diberkatilah persembahan seluruhnya dari kami, bukan untuk Tuhan sebab nafas ini milik Tuhan, melainkan untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami di dunia. Disucikanlah persembahan ini ya Bapa, dan latihlah kami untuk setia mempersembahkan, agar hidup tidak kami maknai hanya mencari dan menghimpun, agar tidak terjadi pendangkalan dalam nilai kehidupan. Disertailah gereja mengelola agar benar, jujur, dan bertanggung jawab. Kami doakan kesukacitaan Pak Tri dan keluarga besar Mas Dwi di Malang dan yang tidak kami sebut yang lain. Kami doakan keluarga Pak Indra, Bu Dwi, Mbah Yadi, dan Gotrah dimanapun yang kami juga tiada menyebut. Kiranya kebahagiaan mereka berdua semakin mempererat dan menguntai hubungan besan satu dengan yang lain dengan saling hormat. Kami mendoakan seluruhnya yang hadir, siapapun, berkeyakinan apapun, kami mohonkan barokah dari Tuhan yang mencukupkan kebutuhan. Ya, kami perlu sehat. Sehatkanlah kami semuanya ya Bapa. Lindungilah kami semuanya ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Cukupkanlah rezeki kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang memiliki matahari, tanah, air, langit, angin, Engkau pula yang menentukan kecukupan atas kami. Latihlah kami terus untuk mencintai pekerjaan apapun, sebab melewati pekerjaan, sejatinya kami menangkap berkat rezeki, dan juga kematangan rohani atas Engkau Allah yang memiliki nafas ini. Kami akan mengakhiri secara khusus, kembali kami doakan resepsi Tirtayasa. Ya Tuhan, dipagarilah seluruh tamu dari sakit penyakit. Diamankanlah semua perhelatan, dituntunyalah oleh Tuhan siapapun yang hendak ambil bagian. Dalam kuasa-Mu kami percaya. Kami mengakhiri, dan biarlah kesukacitaan yang dari Tuhan senantiasa memimpin langkah juang. Ya, langkah juang pribadi dan juga bahtera masing-masing keluarga kami. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diundang untuk bangkit dan berdiri, kita ingin sampai memutih rambut ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua.
hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Selain memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Kau putuskan aku, menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Milikmu selamanya bagimu. Allah yang Maha Tinggi, sumber berkat, memberkati kehidupan saudara-saudara saat ini hingga sampai kekekalan nanti. Yesus Kristus Sang Kebangkitan terus membangkitkan semangat juang, meneguhkan pengharapan hingga tak berkesudahan. Sang Roh Kudus ialah sang terang, menerangi setiap langkah juang, ya, mencukupkan segala kebutuhan, melengkapi damai sejahtera, pagi siang hari ini hingga sampai Maranatha. Amin. Disilahkan duduk kembali, kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Demikian ibadah pemberkatan perkawinan kudus telah selesai, namun masih ada beberapa acara, untuk itu dimohon untuk tenang sejenak. Terima kasih. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, salam, selamat
pagi menjelang siang. Bersama-sama telah kita ikuti ibadah pemberkatan nikah kudus gerejawi Saudara Audio Valentio Himawan Marhendra dengan Saudari Belinda Dian Kristi Tular. Kemudian juga Tuhan akan semakin memberkati mempelai berdua. Dan sebagai ucapan dan ungkapan rasa syukur dari keluarga besar mempelai berdua, ada ucapan bahagia yang akan disampaikan oleh wakil dari kedua mempelai. Disilahkan. Selamat pagi, salam semuanya. Saya mengucap syukur sekali atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami semua yang ada di sini. Perjalanan kami, percintaan kami hingga sampai pada akhirnya di Daud Suci ini, tentu itu bukan sebuah rencana yang datangnya daripada kami, melainkan kami percaya setiap kekuatan, setiap rancangan, setiap rencana itu datangnya dari Tuhan. Maka kami sangat bersyukur atas hari ini dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama tentu untuk Pak Pendeta dan juga jemaat GKJW Kediri yang telah kurang lebih 3 bulan ini menggembleng kami berdua tentang kehidupan, bagaimana merancang rumah tangga yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan itu bahkan menjadi bekal yang luar biasa bagi kami berdua nantinya. Dan yang berikutnya kami juga berterima kasih untuk setiap keluarga, baik keluarga dari Malang maupun keluarga dari Kediri yang tentunya begitu banyak dukungan baik moral maupun dukungan-dukungan yang lain. Tentu itu sangat berguna dan membantu bagi kehidupan dan perjalanan percintaan kami. Kami mengucap syukur atas itu. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang di sini jemaat dari KRW Daniel. Ya. Oke. Dari KRW maupun juga dari Pokja ataupun elemen-elemen dari GKJW Kediri yang telah senantiasa membimbing kami hingga sampai saat ini. Mungkin itu dari saya mewakili keluarga. Dan yang terakhir, karena ini mungkin masih suasana COVID, cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ungkapan rasa syukur yang tak terbatas disampaikan oleh mempelai pria secara langsung. Dan jemaat pun juga merasa bangga dan merasa bahagia atas pelaksanaan pemberkatan nikah kudus kali ini. Mewakili jemaat dengan segala hormat dimohon kepada Bapak Penatua Sukopreno, disilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Di sini kami mewakili jemaat GKJW Kediri. Tentunya yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena pemberkatan nikah suci atas jemaat Mas Dio dan Mbak Bella sudah berjalan dengan baik. Tuhan sudah menyertai dan melindunginya. Yang kedua, tentunya kami juga bersyukur khususnya kepada kedua orang tua mempelai yang terus memberi semangat, mendukung dan mengarahkan sehingga anak-anak kita berani menyerahkan pemberkatan nikah sucinya di hadapan Tuhan. Adalah Tuhan sendiri yang menyatukan. Tentu Tuhan terus akan mengawal kehidupan berdua dalam membangun rumah tangganya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerawan panjenengan semua, baik yang dari Indo Kediri maupun yang dari luar Kediri, yang terus memberi semangat, mendoakan,
sehingga kesukacitaan mempelai bisa kita rasakan bersama. Terakhir saya pesan kepada mempelai, memang di dalam katekisasi juga saya arahkan, setelah Anda membangun rumah tangga yang baru, sesibuk apapun, karena kegiatan anak muda zaman sekarang banyak aktivitas, banyak acara, banyak kegiatan, sehingga kadang-kadang sering lupa dengan Tuhannya, sering lupa dengan ibadahnya. Makanya terus saya tekankan, jangan lupa dengan Tuhannya yang empunya semuanya. Barang siapa yang bersandar dan dekat dengan Sang Pencipta, kehidupannya pasti akan diberkati. Kehidupannya tidak akan kekurangan, bahkan akan berkelimpahan. Itulah yang bisa saya sampaikan, sehingga kedua anak kita di dalam membangun rumah tangga yang didambakan. Rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang nyaman, rumah tangga yang sejahtera bisa dinikmati. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kebahagiaan mempelai berdua adalah milik semua yang hadir pada siang hari ini. Namun Gereja Kristen Jawetan Jemaat Kediri selama pandemi senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara tertib dan secara ketat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian disilakan memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua dengan ditandai tidak saling berjabat tangan. Dengan segala hormat, diawali oleh Bapak Ibu Majelis, dilanjutkan kepada Bapak Ibu semuanya, hadirin keluarga besar untuk memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua. Akhirnya selamat berbahagia untuk mempelai berdua, Tuhan memberkati. I will walk with my hands in God. Today I will walk with Him and not be afraid, for He for He will be there every moment, share from this wonderful day He has made. Today I will trust Him.